Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herunanda Pratama dari Prodi Farmasi Universitas Prof. Dr. Hamka. Saya akan mempresentasikan antibodi poliklonal dan monoklonal. Antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal merupakan kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi poliklonal adalah usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dari pengambilan serum darah secara periodik. Tujuan utama dari produksi antibodi pada hewan laboratorium adalah untuk mendapatkan liter tinggi antiserum afinitas tinggi untuk digunakan dalam eksperimen atau tes diagnostik. Prosedur umum. 1. Persiapan antigen. 2. Seleksi dan persiapan adjuvan. 3. Seleksi hewan. 4. Proses injeksi. 5. Ekstraksi serum darah. Persiapan antigen. Ukuran tingkat agregasi dan kelahiran relatif antigen protein semuanya dapat secara dramatis mempengaruhi kualitas dan kuantitas antibodi yang dihasilkan. Pemilihan jumlah antigen untuk imunisasi bervariasi dengan sifat antigen dan bahan pembantu yang dipilih. Tingkat antigen protein yang optimal dan bisa untuk mengimunisasi spesies tertentu telah dilaporkan dalam kisaran berikut. Kelinci 500 sampai 1000 G, tikus 50 sampai 10 sampai 50 gram, marmut 50 sampai 500 gram dan kambing 250 sampai 5000 gram. Dosis priming yang optimal dilaporkan berada di ujung bawah setiap rentang. Antigen harus bebas dari produk sampingan preparatif dan bahan kimia seperti gel poliakrilamida, CDS, urea, endotoksin, partikel, dan pH ekstrim. Seleksi dan persiapan adjuvan. Adjuvan adalah substansi yang digunakan untuk memperkuat dan memodulasi respon imun terhadap antigen. Banyak adjuvan juga mengandung atau bertindak langsung sebagai surfaktan, imunostimulator, seleksi hewan. Seleksi hewan harus didasarkan pada jumlah antibodi yang dibutuhkan, hubungan antara donor antigen dan produsen antibodi penerima, karakteristik yang diperlukan. Proses injeksi dan ekstraksi serum darah. Sebuah konjutan antigen atau adjuvan disuntikan ke hewan pilihan untuk memulai respon imun yang diperkuat setelah serangkaian suntikan selama jangka waktu tertentu. Hewan diharapkan telah menciptakan antibodi terhadap konjugat darah, kemudian diekstraksi dari hewan dan kemudian dimurnikan untuk mendapatkan antibodi yang diinginkan. Inokulasi dilakukan pada mamalia yang cocok seperti tikus, kelinci, atau kambing. Mamalia yang lebih besar sering lebih disukai karena jumlah serum yang dikumpulkan lebih banyak. Sebuah antigen disuntikan ke mamalia ini menginduksi limfosit B untuk memproduksi imunoglobulin IgG yang spesifik untuk antigen. Ini poliklonal IgG dimurnikan dari mamalia serum. Mekanisme antibodi poliklonal.
Antibodi yang berasal dari beberapa klon sel B dikenal sebagai antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah alat yang hebat dalam imunologi diagnostik. Antibodi poliklonal kelebihan relatif lebih mudah, cepat, dan murah. Hewan uji yang digunakan jenis bervariasi. Kekurangan kurang spesifik, harus melalui proses purifikasi. Untuk teknik imunokimia sering timbul reaksi silang. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan antibodi terhadap suatu antigen dapat mengenali hanya dari satu epitop tersebut. Antibodi monoklonal pertama disetujui oleh FDA pada tahun 1986 untuk penolakan transplantasi ginjal. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal pada virus SARS-CoV-19. Antibodi monoklonal pada virus SARS-CoV-2. Antibodi monoklonal yang dianjurkan. 1. Bamlanivimab 7000 mg plus Etevimab 1400 mg. 5. Pengobatan antibodi monoklonal. Semua antibodi monoklonal ini menerima persetujuan darurat untuk pengobatan COVID-19 ringan hingga sedang pada orang berusia 12 tahun atau lebih yang dites positif virus corona dan beresiko tinggi terkena COVID-19 parah. Ini termasuk orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah, orang dewasa yang lebih tua, orang hamil, dan mereka yang mengalami obesitas, diabetes, atau penyakit kronis lainnya. Perawatan antibodi monoklonal umumnya diberikan dalam waktu 10 hari setelah tes COVID-19 positif. Antibodi monoklonal kelebihan. Lebih spesifik, dapat digunakan langsung dari cairan asites. Untuk teknik imunokimia lebih baik hasilnya. Kekurangan relatif lebih lama dan mahal, harus melalui proses purifikasi, hewan uji yang digunakan terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.